Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arwan. Saya adalah dosen software engineering di Philcom yang akan mengampu mata kuliah RPL di sesi setelah UTS ya, melanjutkan dari kelasnya Pak Triastoto Kurniawan. Jadi materi hari ini adalah materi implementasi perangkat lunak ya, di mana di dalam materi ini tentunya akan kita eksplorasi bagaimana artefak-artefak yang sudah ada di SDLC yang lain, kemudian bisa kita lakukan implementasinya, gitu ya. Nah, ada beberapa agenda yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah fase implementasi dalam SDLC untuk review bagaimana implementasi itu masuk bagian di dalam siklus hidup software development life cycle. Kemudian bagaimana kemudian dari kelas diagram ke kode Java, kemudian perancangan algoritma dan implementasi, database skema, kemudian UI design, dan ada studi kasus terintegrasi yang lengkap, dan mapping design dan code gitu ya. Dan terakhir best practice dan pitfall ya, kesalahan umum ketika seorang engineer melakukan implementasi. Oke, jadi fase implementasi merupakan suatu fase di dalam SDLC yang bertujuan menerjemahkan desain atau blueprint menjadi kode program yang executable, yang kemudian bisa dipakai dan diuji dan dipastikan untuk memenuhi standar yang sudah didefinisikan pada fase spesifikasi software. Nah, sebagai analogi, kita punya arsitek. Arsitek ini yang membuat desain rumah, outputnya berupa gambar denah, sementara tukang ini yang akan melakukan implementasi, yang membangun rumah dengan bahan yang nyata, dengan kerja tangan, gitu ya. Kemudian kalau di software engineering, ya, software arsitek yang menggambar, yang mendesain. Nah, programmer ini yang melakukan implementasi dalam bentuk source code, logic, database, UI dan seterusnya, gitu ya. Nah, peran dan tujuan fase implementasi di sini ada kodifikasi desain. Jadi apa yang kita rancang sebelumnya, diagram-diagram apa saja yang kita hasilkan dari fase desain akan kita transformasi menjadi kode yang akan dieksekut oleh mesin yang kemudian akan digunakan manusia, gitu ya. Nah, kemudian implementasi ini juga adalah proses untuk memvalidasi desain. Jadi desain itu apakah visible atau tidak. Nah, kadang-kadang ada desain itu yang kemudian susah diimplementasikan, gitu ya, karena keterbatasan teknologi tertentu atau keterbatasan regulasi. Nah, ini mungkin ada trade off, mungkin sebagian desain tidak diimplementasikan atau sedikit digeser, begitu ya. Kemudian ada build logic ya, implementasi algoritma. Jadi ketika kita melakukan implementasi, nah tentunya kadang-kadang ada satu case di mana kita harus menggunakan algoritma tertentu yang sudah ditemukan di paper-paper sebelumnya, gitu ya. Nah, ini untuk melakukan build logic. Nah, selain itu ada integrasi data ya. Kalau kemudian kita membuat software yang dipakai banyak orang, yang membutuhkan banyak interaksi, pencatatan kejadian, pencatatan proses-proses yang perlu diingat oleh sistem, maka kita memerlukan suatu persistent atau database, gitu ya. Dan fase implementasi bisa kita gunakan untuk menguji, pastikan apa yang kita implementasikan sesuai spesifikasi. Nah, bagaimana kemudian kita mengkaitkan hubungan desain dengan implementation?
Nah, kalau kemudian kita ingat di fase sebelumnya kita melakukan requirement gitu ya. Requirement specification ini sesuatu yang challenging karena menggambarkan sesuatu yang belum ada itu seringkali susah gitu ya. Membayangkan begitu ya, membuat kalimat sehingga itu yang akan menjadi dasar di dalam melakukan proses lanjutan ini juga challenging. Kemudian requirement tersebut dilakukan analisis dan dimodelkan di dalam sebuah use case gitu ya, pemodelan kebutuhan yang kemudian use case ini akan kita gunakan di dalam melakukan elaborasi pada object oriented analysis gitu ya. Kalau kita pernah bahas di sana ada object oriented design OOAD, analysis and design, yang kemudian akan menghasilkan artefak berupa kelas diagram. Nah, kelas diagram ini kemudian akan kita implementasikan dalam dua flow gitu ya. Kalau membutuhkan di object oriented analysis biasanya ada kelas-kelas problem domainnya, kelas-kelas induknya gitu ya. Ini akan kita gambarkan menjadi sebuah database desain dan kita implementasikan menggunakan apa itu DDL gitu ya, dalam sebuah database. Nah, sementara untuk mengimplementasikan secara lengkap gitu ya, kita menggunakan pemrograman. Nah, yang dipilih di sini kebetulan Java supaya mudah di dalam kita memberikan contoh gitu ya. Mungkin Bapak Ibu familiar dengan bahasa pemrograman yang lain, saya kira tidak ada masalah karena konsep implementasi ini bersifat universal ya. Jadi bahasa itu hanya dialek, hanya apa ya, tata cara bagaimana komputer memahami perintah dan kemudian memberikan hasil kepada manusia. Nah, sementara core-nya, intinya sendiri di area ini gitu ya. Kalau ini kemudian questionable, ya apapun kodenya ya tetap questionable gitu ya. Jadi kalau ini kurang valid, ya maka hasilnya juga kurang valid. Sehingga fase desain ini cukup krusial karena bisa menentukan selesai atau tidaknya suatu project gitu ya, terlengkap atau tidaknya suatu rancangan terhadap suatu problem gitu ya, solusi terhadap problem. Ini kemudian Java Code dilakukan pengujian. Nah, pengujian ini nanti ada berbagai variasi. Nah, nanti di slide-slide selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas pengujian gitu ya. Nah, input dan output fase implementasi, input dari fase implementasi tentunya dari fase desain. Nah, ada banyak input yang kemudian akan kita gunakan untuk kita implementasikan. Ada kelas diagram. Kelas diagram ini menggambarkan struktur kelas, hubungan antara kelas dalam suatu problem gitu ya, dalam suatu himpunan pembicaraan problem domain gitu ya, dan di dalamnya juga termasuk ada relation yang kemudian perlu kita identifikasi hubungannya, kardinalitasnya gitu ya, keeratan erat atau tidaknya hubungan tersebut dan seterusnya ya. Kemudian juga ada sequence diagram gitu ya. Sequence diagram ini menggambarkan alur interaksi ya. Jadi sebuah use case gitu ya, kemudian ini akan diterjemahkan ya, di dalamnya ada skenario gitu ya. Nah, skenario dokumen. Ini kemudian akan menggambarkan interaksi antara aktor gitu ya. Aktor dengan boundary, dengan controller dan entity gitu ya. Nah, ini menunjukkan interaksi antar objek dalam satu waktu. Nah, misalkan simpan KRS gitu ya, langkahnya dalam kalimat flow-nya. Nah, ini kemudian flow ini ditransformasikan ke sequence diagram. Nah, yang ini kemudian akan kita implementasikan ke dalam
macam-macam kelas gitu ya. Nah, di dalamnya nanti termasuk method yang ada di dalam sini ya, metode-metodenya. Kemudian database skema ya. Database skema ini kalau kaitannya dengan desain, nah bisa kita gambarkan dari kelas diagram atau entity-entity apa saja yang kemudian muncul di sequence gitu ya. Nah, entity-entity ini tentunya menjadi krusial karena dia harus dibuat, didesain sedemikian rupa supaya dia termasuk dalam bentuk yang normal gitu ya. Kalau kita belajar database ada proses normalisasi, tidak ada repetisi data, tidak ada keanehan-keanehan ketika melakukan update ataupun deletion anomali, sehingga dengan database skema ini akan disiapkan semacam wadahnya begitu ya, wadah untuk menyimpan semua informasi kejadian yang akan diingat oleh sebuah sistem dan memudahkan penggunanya untuk mengambil keputusan gitu ya. Dan UI mockup, UI mockup ini juga termasuk bagian dari desain. Jadi sekarang juga cukup banyak ahli front end gitu ya, front end engineer gitu ya. Front end engineer ini kerjaannya apa? Kerjaannya ya membuat user experience gitu ya. User experience dari apa? Dari kebutuhan user yang data-data apa saja yang masuk ke boundary yang ada di sini, yang kemudian supaya dia itu menggunakan aplikasi bisa dengan smooth gitu ya, dengan nyaman gitu ya, dan tidak kelelahan, tidak kebingungan gitu ya. Nah, input tersebut kemudian diolah gitu ya dengan berbagai cara, dengan berbagai disiplin gitu ya. Nah, sehingga menghasilkan output berupa source code Java, getter, setter, method, database, documentation, bisa API doc, kode komentar, dan executable program. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, implementasi kelas diagram ya. Bayangkan kita mempunyai studi kasus e-commerce yang memerlukan suatu interaksi antar pelanggan, pesanan, dan produk gitu ya. Skenarionya pelanggan membuat pesanan berisi multiple item produk. Setiap item ada price dan quantity. Total order adalah sum price kali quantity, dan dia juga mendukung diskon dan pajak. Nah, ini ada kita saat mendesain ya, itu tentunya belum tahu kode detailnya, tetapi desain ini kemudian kita jadikan guidance gitu ya. Bayangkan kalau kita mau pergi ke Surabaya gitu ya. Nah, kalau kemudian kita belum pernah ke Surabaya, nah kan kita juga pasti bingung ya. Nah, itu kita perlu guidance, Google Map atau petunjuk-petunjuk dari teman-teman terdekat yang pernah pergi, misalkan nanti belok ke sana, belok ke sini. Nah, ini tentunya skenario ini akan kita desain gitu ya, supaya bisa terwujud begitu ya dengan sebuah rancangan yang berkualitas gitu ya. Nah, yang pertama kita membuat kelas diagram dari problem itu. Jadi ini kelas diagram mungkin yang familiar namanya object oriented analysis ya. Jadi kelas diagram analysis. Jadi kelas diagram analysis itu adalah kelas diagram yang isinya adalah entitas-entitas atau data-data master gitu ya, yang menggambarkan suatu perilaku, suatu karakteristik gitu ya dalam suatu bisnis gitu, dalam suatu problem gitu ya. Nah, tadi ada skenario seperti itu. Nah, kalau kemudian kita bisa gambarkan, nanti akan terdiri dari beberapa, ada order, customer, produk gitu ya, order item, diskon gitu ya, di mana masing-masing memiliki peran. Ada pesanan utama, punya pelanggan gitu ya, kemudian customer, pembeli, bisa melakukan multiple order. Kemudian produk produk ini barang yang dijual, dia bisa dijual berkali-kali. Dan order item ini terdapat di dalam order, tetapi dia sebetulnya mereferensi gitu ya, mereferensi apa itu order item. Order item ya referensi ke mana, ke produk gitu ya.
Oke. Nah, ini kita lanjutkan ya. Diskon ya. Diskon ini kemudian potongan harga berbasis tipe. Nah, dari kelas tersebut kemudian kita detailkan atributnya. Nah, ini kalian Bapak Ibu bisa gunakan Plain UML. Nah, ini suatu bahasa gitu ya, atau apa? Ini ekstensinya ya, PUML gitu ya. Nah, kita bisa membuat kelas diagram dengan bahasa PUML atau Plain UML. Isinya ada atribut, ada method gitu ya. Nah, ini customer meng-create order gitu ya. Nah, kemudian order berisi atau content of order item gitu ya. Nah, order item ini kemudian dia mereferensikan ke produk gitu ya, atau ya intinya yang ada di sini ya produk begitu ya. Nah, maka kemudian di sini ada kelas order item berisi produk, quantity dan unit price. Sementara produk ini master produknya, sementara ini transaksinya gitu ya, item detail gitu ya. Kemudian setiap order memiliki diskon gitu ya. Nah, diskon ini kemudian dia berbagai macam diskon, ada yang percentage diskon, ada yang fixed diskon. Nah, ini kemudian kita modelkan dia sebagai apa ini? Interface gitu ya, interface yang kemudian diimplementasikan berbagai kelas gitu ya. Gitu ya. Nah, dari kelas ini kemudian kita bisa lakukan analisis hubungan relasi bahwa customer ini melakukan banyak order ya, customer punya banyak order. Dia juga memiliki komposisi ya, komposisi. Jadi komposisi itu hubungan yang sangat erat antara dua kelas gitu ya. Nah, setiap order pasti berisi order item gitu ya. Kalau kemudian ordernya di delete gitu ya, dihapus, maka order item ini akan terhapus gitu ya. Itu analoginya begitu ya. Aggregation ini hubungan yang lebih lebih renggang daripada composition gitu ya. Jadi order menggunakan diskon gitu ya. Nah, kemudian ada inheritance atau implementation. Di sini ada percentage diskon dan fixed diskon, mengimplementasikan diskon type interface ya. Sehingga kita gunakan diagram ini sebagai apa? Blueprint. Kalau blueprint itu di bangunan juga ada blueprint ya. Kalau kita melihat bangunan-bangunan yang pakai arsitek yang mahal-mahal, itu pasti ada blueprintnya gitu ya. Ini digunakan untuk apa? Digunakan dasar untuk kita melakukan implementasi gitu ya. Oke, langkah berikutnya kita melakukan implementasi. Nah, implementasi itu kemudian masing-masing kelas tadi kita implementasikan ke dalam kode Java gitu ya. Kita lengkapi atributnya, kita berikan apa itu setter getternya, konstruktornya gitu ya. Kemudian kita juga bisa tambahkan order gitu ya. Nah, kemudian kita juga memiliki method get order untuk menampilkan order apa saja yang sudah pernah dilakukan customer itu. Kemudian ada interface discount type. Nah, discount type ini kemudian berisi kontrak ya. Jadi kontrak itu tidak ada implementationnya, implementasinya akan ada di kelas yang lain gitu ya. Nah, di sini ada percentage diskon. Percentage diskon ini berarti pakai persentase 10% diskonnya misalkan ya. Nah, atau yang lain gitu ya. Ini percentage diskon, maka kita punya method override untuk apply. Nah, ini berdasarkan double amount ya jumlahnya. Jadi amount kali 1 min percentage kali 100. Jadi double ini apa, mau didiskon berapa gitu ya. Kemudian ada fixed diskon. Nah, fixed diskon ini pakai jumlahnya ya. Jadi jumlah diskonnya bukan pakai persentase, tapi diskon misalkan 10.000, 50.000, 200.000 gitu ya.
Nah, kemudian kita lanjut ke kelas produk, gitu ya. Produk ini kemudian memiliki banyak atribut di sini. Ada konstruktor, ada setter dan getter di sini, gitu ya. Nah, di sini menggunakan prinsip enkapsulasi, di mana field ini bersifat private, ya, sementara method ini bersifat public, gitu ya. Nah, ini tadi PUML-nya nggak ada notasi plus minusnya ya. Oke, lanjut ke order item. Nah, order item ini merupakan kelas yang digunakan untuk menjembatani antara order dan produk, gitu ya. Nah, ini kemudian berisi item ID, produk quantity, gitu ya. Termasuk di dalamnya ini konstruktornya dan get subtotalnya. Nah, ini kemudian kita juga bisa gunakan ini untuk mapping ke database, gitu ya, bahwa item ID ini merupakan primary key, produk ini foreign key, quantity tipenya integer, dan unit price ini tipenya desimal. Tingkat hubungannya satu order banyak order item, gitu ya, satu produk banyak order item. Maksudnya satu produk itu diulang-ulang, gitu ya, dipakai di banyak order item, gitu ya. Nah, ini masuk ke main logic class order. Nah, class order ini main, gitu ya, maksudnya itu core-nya, gitu ya. Kita punya class order, ada atribut, gitu ya, kita punya konstruktor, kita punya method untuk menambahkan item, gitu ya. Karena satu order kan ada banyak item, kita masukkan di sini menjadi array list of item, gitu ya. Kemudian ada subtotal, ini menghitung jumlahnya, gitu ya. Ini pakai Java Lambda ini ya, item stream dan seterusnya ini. Kemudian ada calculate total, nah, ini menghitung totalnya. Kemudian ada aplikasi diskon, nah, gitu ya. Nah, kita isi semua di situ. Di dalam order ini merupakan entitas utama order management. Nah, di dalamnya ada beberapa metode kunci, diantaranya yaitu calculate total. Nah, calculate total ini mendemonstrasikan polimorfis, gitu ya. Jadi polimorfis, satu nama banyak aksi, gitu ya. Nah, behavior berbeda per jenis diskon, gitu ya. Sehingga dengan menggunakan polimorfis ini kita bisa hemat kode karena tidak pakai if else. Bayangkan kalau kemudian kita setiap bulan ada jenis diskon yang baru, gitu ya. Nah, kan otomatis kode ordernya akan dirubah-rubah terus, gitu ya. Nah, tapi kalau pakai polimorfis ya kita cukup tambahkan kelas baru, kita panggil, di ordernya sudah selesai, gitu ya. Atribut penting ya, ada item. Item ini komposisi of order item. Ini array ya, item pakai S, pakai array. Ada applied discount, ada interface, referensi, dan teks ya. Ini dari bisnis ya, dari pajak itu biasanya kan ada berapa tetapannya. 11%, 12% gitu ya, 10% gitu ya. Relasinya satu order, ini mengulang lagi, satu customer, satu order terdiri banyak order item, dan order bisa 0 atau maksimal satu jenis diskon, gitu ya. Nah, di sini ada order ID, primary key, customer ID, foreign key, item, diskon, dan seterusnya. Alur perhitungan subtotal dihitung berdasarkan apply diskon ditambah teks menjadi total final, gitu ya. Nah, dari semua kelas diagram yang sudah kita buat tadi, kemudian kita bisa mapping kan, gitu ya. Jadi kelas diagram bentuknya kotak, gitu ya, akan menjadi Java code namanya class name, gitu ya, atribut namanya atribut, gitu ya, string integer, gitu ya. Method menjadi method public return type, method name, constructor menjadi method yang namanya sama persis dengan class name, interface menjadi interface, inheritance, nah ini pakai extend kalau di Java ya, implement interface.
Association kita bisa gunakan array gitu ya. Composition, nah kita buat ini satu order item, ini satu order ada banyak order item gitu ya. Kita buat instance baru di dalam order gitu ya. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, algoritma dan implementasi. Nah, tadi kita sudah punya set of class, tetapi jangan lupa ketika kita melakukan sesuatu, kadangkala ada satu request spesifik ya, algoritma tertentu yang paling optimal untuk menyelesaikan suatu problem. Nah, misalkan kita punya kulit total ini ya. Nah, ini saya kasih panah. Nah, kita mau menghitung kalkulit totalnya itu seperti apa rumusnya. Nah, kita punya rancangan namanya pseudocode gitu ya, atau kalau dulu kita punya flowchart gitu ya, flowchart. Nah, saya punya algoritma untuk sorting barang. Kita punya algoritma untuk apa itu? Mencari jarak terpendek, mencari produksi teroptimal gitu ya. Nah, itu ada pseudocode ataupun flowchart yang nantinya akan kita terjemahkan menjadi method gitu ya, menjadi method di kelas mana? Di kelas order gitu ya. Ada juga algoritma validasi kuantitas. Jadi kadang-kadang method kita walaupun di gambarnya ini mungkin tidak nampak gitu ya, tapi kita seorang yang berpengalaman tentunya kita harus memikirkan apakah order ini valid atau tidak gitu ya ketika membuat create ini ya, create apa konstruktornya. Maka kita juga siapkan valid order itu seperti apa gitu ya. Nah, ini akan menjadi method di dalam kelas. Nah, ini contoh algoritma apa tadi? Is valid order dan calculate data di kelas order. Jadi tadi sudah punya source code untuk order. Nah, tahapan selanjutnya adalah ini mengimplementasikan algoritma ke dalam method-method gitu ya, mengisi. Kalau tadi kan masih ngisi datanya, ngisi kalau nambah item gimana gitu ya, tapi belum ada high order thinkingnya gitu ya. Valid order itu harusnya begini. Nah, bagaimana? Nah, harus tidak boleh kosong ya. Order tidak boleh order kosong, gitu. Harus ada isinya gitu ya. Atau kalkulit total, apakah kapan kita akan kalkulit? Nah, tentunya kita cek dulu apakah dia valid atau tidak. Jadi kalau kosongan ngapain dikalkulit kan begitu ya. Nah, sehingga ini kita masukkan rumusnya tadi gitu ya. Nah, ada kalanya juga kita perlu beberapa algoritma lain, misalkan menampilkan item order dari harga tertinggi gitu ya. Nah, ini kadang-kadang kita nggak perlu buat pseudocode ya, nggak perlu gitu ya. Kita anu sendiri juga boleh. Jadi kita langsung hands on itu gitu ya. Karena itu kan bersifat apa ya, fitur saja, nggak kemudian harus strict gitu ya. Kalau pseudocode algoritma tertentu ini kan strict ya. Nah, jadi tugasnya programmer itu nggak boleh halusinasi banget. Maksudnya nggak boleh memodifikasi kode yang di luar spek gitu ya. Tapi kalau untuk supaya mudah dan seterusnya ini boleh. Tapi kalau untuk algoritma inti kayak total order, kuantitas order, ya harus mengikuti pseudocode yang sudah ditetapkan sebelumnya gitu ya. Nah, ini contoh item order sort gitu ya, by price, dan ini contoh get item with minimum price gitu ya. Nah, ini saya menggunakan ini keywordnya ini pakai JavaStream API ya. Jadi this item, nah ini panjang nih ya. Ini advance Javanya ya. Di anak satu udah dikasih ini. Jadi syaratnya ya Java yang modern gitu ya. Oke, kita sudah membahas bagian yang kedua. Kita masuk ke bahas bagian yang ketiga, ada database dan SQL. Nah, untuk mengakomodir area implementasi datanya gitu ya, tentunya kita harus menyiapkan entity relationship diagram yang sama, yang apa ya, yang mewadahi, yang mengakomodir dari kelas diagram tadi ya.
Nah, tadi ada produk, ada order item, ada customer. Nah, ini customer create order, order contain order item, order item use in product use in order item. Ini one to many, gitu ya. Ini one to one, ini one to many, gitu ya. Nah, ini one to nol, gitu ya. Nah, kemudian dari desain database skema itu kita tentukan, gitu ya. Customer memiliki primary key customer ID, order memiliki foreign key customer ID, produk memiliki ini ya, kelas ini akan menjadi tabel gitu maksudnya ya. Dan di dalamnya memiliki primary key product ID. Order item menjadi order item, foreign key-nya order ID dan product ID. Diskon ini table diskon menyimpan tipe diskon. Nah, dari gambar tadi kita siapkan script SQL-nya gitu ya. Nah, ini tergantung dari database yang kita gunakan gitu ya. Ini asumsinya general SQL ya, general SQL. Bisa dipakai ANSI SQL ya. Bapak Ibu familiarnya pakai apa? Monggo, pakai Postgre, pakai MySQL, pakai apa itu bisa ya. Nah, ini create table customer, ada produk gitu ya. Ini tabel order dan order item gitu ya. Kemudian kita mapping ke dalam kelas diagram, maksudnya bagaimana kemudian kita mapping antara kelas diagram ke tabel. Nah ya, ada kelas order, ada kelas order item, terdiri dari atribut-atribut yang sudah digambarkan tadi gitu ya. Kemudian order ID ini tipenya varchar, customer tipenya varchar, item ini array, akan menjadi tabel order item. Diskon type menjadi diskon ID foreign key gitu ya. Kelas order item ini kemudian ada item, produk, quantity dan unit price gitu ya. Oke, insight-nya relasi OOP menjadi foreign key. Jadi kalau object association yang kotak-kotak tadi ya, di sini ada jadi compose tadi ya, pakai plain UML. Nah, ini akan menjadi foreign key kalau di database gitu ya. Nah, kalau menghitung total bagaimana? Nah, kita bisa gunakan milik Java atau kita siapkan juga di database gitu ya. Nah, pakai query gitu ya. Query ini yang kita simpan di database, misalkan apa? Store procedure gitu ya, atau function gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu pernah ngoding database, nah kita bisa membuat ini store procedure gitu ya. Nanti kita panggil, kita kasih parameternya gitu ya. Lalu akan dipanggil di method calculate total gitu ya. Nah, jangan lupa kalau kita menyimpan data yang bersifat apa itu nambah terus gitu ya, nambah terus gitu ya, terus perlu di scalable. Nah, kita bisa gunakan NoSQL gitu ya. Nah, NoSQL sebagai apa, alternatif dari SQL gitu ya. Nah, misalkan apa itu MongoDB gitu ya, untuk skalabilitas, jadi supaya ordernya ini cepat prosesnya. Nah, boleh kita gunakan database yang lain gitu ya, DB order insert one, ini contohnya nih, ini JSON ya, scriptnya Mongo. Tapi jangan lupa di sini dia bersifat document based nested object, sehingga kita harus pintar-pintar melakukan mapping dari OOP ke dokumen itu. Misalkan order sama dengan dokumen ini ya, insert one ini. Di dalamnya ada ID, ada customer, order item, produk dan diskon gitu ya. Kelebihannya fleksibel. Jadi database-nya nggak mengunci, tapi ya kalau mau di update itu yang agak berat gitu ya. Kalau mau diubah-ubah datanya, nah itu agak berat karena dia kan
file base ya. File base itu ya kita baca sekuensial dari baris 1 sampai n gitu ya. Oke, itu tadi bagian ketiga tentang database. Berikutnya adalah bagian keempat, UI dan front end. Nah, UI dan front end ini kemudian bisa kita bayangkan dia memiliki mockup sederhana. Nanti saya mau buat aplikasi yang seperti ini. Ada window, di dalamnya ada customer dropdown, ada produknya dropdown, jumlahnya, ini kemudian harganya. Nah, kita pilih add item, maka dia akan nambah ke bawah ini ya, atau kita delete ya, maka hapus di sana. Lalu ada subtotal dan diskon gitu ya, ada pajak, nah total ini. Nah ini kemudian ada pilihan save atau cancel gitu ya. Ini mockupnya seperti ini. Nah ini kemudian akan kita transformasi, kita lakukan implementasi dengan HTML dan TypeScript ya. Jadi ini saya ikut-ikut zaman sekarang ya. Terus terang saya sendiri belum begitu familiar dengan TypeScript ya. Tapi zaman sekarang itu kode kan bisa kita bantu pakai vibe coding gitu ya. Jadi TypeScript ini cukup populer sehingga untuk mendesain form yang ada ini menjadi HTML. Nah kita bisa gunakan ini contohnya misalkan gitu ya. Kita punya form, order form, di dalamnya ada div, isinya customer, ini ada combo, pilih customer, kemudian ada item container ini untuk ngisi dinamisasi ordernya, kemudian ada button, add item, ini metode tambahnya, kemudian di bawah ini perhitungannya gitu ya. Nah kemudian ini front end ya gitu ya. Front end ini kita gunakan untuk mengolah input di depan, kemudian kadang-kadang kita perlu ini produk apa itu memanggil back end gitu ya. Nah, sehingga kita bisa melakukan bentuk form yang seperti ini gitu ya. Nah ini logika front end. Front end itu bekerja di klien gitu ya. Oke, jadi ada kalanya kita memanggil API tertentu. Jadi kalau pakai apa itu back end, front end gitu ya, pakai yang arsitektur modern itu seperti itu. Tapi ini sederhana, ini yang belum sampai ke sana ya. Oke, kita lanjut ya. Ada UI backend, flow-nya user ini akan memanggil order form, kemudian dia akan memanggil ke API order endpoint ya, order controller, kemudian dia mendapat order, jadi mendapatkan melakukan pemesanan gitu ya, kemudian mengisi itemnya, menambahkan gitu ya, kemudian menyimpan ke dalam order repository, kemudian berhasil akan menghasilkan apa itu HTTP result gitu ya, 200 oke. Nah ini tampil di sini apa itu, ini tampil ke sini gitu ya. Kalau sudah di save ada pesan berhasil melakukan order gitu ya. Nah ini implementasi backend-nya gitu ya. Ini kita punya pakai Java Spring ya. Nah, kita punya method API order, kemudian ada parameternya ID item, kemudian kita buat objek order, kemudian buat memanggil order service, kemudian mendapatkan produk ID, dari produk sesuai produk ID-nya, kemudian kita simpan dia sebagai order item, kemudian kita tambahkan add item dan menghasilkan return item added successfully gitu ya. Nah itu areanya gitu ya. Bagian 5 ya, studi kasus terintegrasi. Nah ini sebetulnya sudah cukup jelas di bagian yang pertama tadi, tapi ini kita resume, kita gabung gitu ya. Pertama desain, kita buat kelas diagram, kemudian kita coding dengan Java class dan interface, algoritma kita pakai hitung total, database SQL schema, front end HTML form, dan API response gitu ya.
Nah, ini bayangkan kita punya customer Bambang membuat 2 pesanan, dia maka membuat form order memilih 2 produk. Kemudian ada front end TypeScript menghitung subtotal. Kemudian ada back end API yang memproses order dengan item yang sudah dipilih. Kemudian dia Java-nya, back end-nya menambahkan item sembari menghitung validasi order dan menghitung berapa pajaknya. Nah, jika sudah berhasil, simpan ke database order maupun order item. Nah, back end hitung total dengan diskon. Kemudian respon ditampilkan di front end menghasilkan total dan order ID. UI, display konfirmasi dan total akhir, gitu ya. Nah, ini kode lengkapnya, gitu ya. Nah, ini kita punya misalkan ini untuk nyoba ini mockup ya, ini mockup. Jadi pura-puranya kita punya customer, kemudian buat produk 2, kemudian buat order gitu ya. Kemudian ditambahkan ke order item. Nah, ini untuk menguji bahwa kelas diagram kita itu sudah lengkap gitu ya. Nah, ini ada order management OOP, order management APP gitu ya. Tadi ada diskon type dan seterusnya. Validasi query, nah ditambahkan valid order dan seterusnya gitu ya. Nah, bagaimana kelas diagram menjadi output ya? Ada diagram order one to many menjadi private list item, kemudian algoritmanya masing-masing item dijumlah subtotal gitu ya, kemudian disimpan database, ditampilkan di front end dan tampil order setelah dihitung, total dihitung dan display ke user. Kemudian mapping eksplisitnya ada kelas diagram menjadi Java code menjadi database gitu ya. Oke, reflection ya. Jadi tanpa desain yang jelas kodenya menjadi spaghetti gitu ya. Jadi tambal sana tambal sini ya, susah untuk dimaintain. Database tidak normal, UI tidak terintegrasi, polimorfisme bisa menghasilkan bug. Dengan desain yang jelas, ini kode merefleksikan bisnis logic gitu ya. Database mengikuti hubungan yang natural, UI dan backend ini sinkron, dan polimorfisme bisa membantu untuk menyederhanakan problem kompleksitas gitu ya. Sehingga kesimpulan desain bukan overhead tetapi fondasi implementasi yang sukses gitu ya. Oke, itu materi hari ini. Ini referensinya ya.